Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmelianti dengan NIM 22017154, Prodi Sastra Indonesia dengan dosen Yeni Hayati SSM Home. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori resepsi sastra dan penerapannya. Yang pertama, pendekatan pragmatik sastra. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Munculnya pendekatan pragmatik bertolak dari teori resepsi sastra dalam khasanah pemahaman karya sastra, yang merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat pada pendekatan struktural, sebab pendekatan struktural ternyata tidak mampu membuat banyak dalam upaya membantu seseorang dalam menangkap dan memberi makna karya sastra. Pendekatan struktural hanya dapat menjelaskan lapis permukaan dari teks sastra karena hanya berbicara tentang struktur atau interrelasi unsur-unsur dalam karya sastra. Banyak segi lain yang diperlukan untuk lebih menjelaskan makna karya sastra. Untuk dapat menangkap segi-segi lain itu, para pakar mengemukakan sebuah pendekatan baru, yaitu pendekatan pragmatik. Prinsip-prinsip dasar pendekatan pragmatik. Yang pertama, otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam kajian karya sastra karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Yang kedua, pendekatan pragmatik membuktikan bahwa karya sastra sebagai artefak, pembacalah yang menghidupkan melalui proses yang konkret. Yang ketiga, pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. Yang keempat, teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya secara terbuka lebar. Teori resepsi sastra. Sejarah perkembangan teori resepsi sastra. Atensi terhadap studi resepsi awalnya muncul sebagai reaksi melawan kecenderungan terhadap penolakan peran pembaca dalam memaknai sebuah karya sastra. Pergeseran minat dari struktur ke arah tanggapan pembaca dapat dilihat di berbagai tempat dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Di sini, pertama-tama dibahas perkembangan dalam strukturalisme Praha dengan nama seperti Mukarovsky dan Vodicka. Teori Mukarovsky terhadap karya sastra berpangkal pada aliran formalis sebagai usaha untuk memahami karya sastra sebagai realisasi fungsi puitik bahasa makna. Oleh Mukarovsky dipertahankan pendirian karya sastra dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, serta kode-kode atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tetapi, dalam perkembangan ide Mukarovsky terjadi pergeseran terhadap konsep fungsi tersebut. Konsep dasar sastra. Sastra adalah teks-teks yang tidak melulu disusun atau dipakai untuk tujuan komunikatif yang praktis dan yang hanya berlangsung untuk sementara waktu saja. Kata sastra berasal dari bahasa Sanskerta. Akar kata sas dalam kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran tra biasanya menunjukkan alat, sarana, maka dari itu sastra dapat berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Pengertian resepsi sastra. Dalam kritik sastra, dikenal beberapa pendekatan-pendekatan untuk melakukan penelitian karya sastra. Pendekatan-pendekatan itu antara pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan historis, pendekatan antropologis, pendekatan ekspresif, pendekatan mimesis, pendekatan pragmatis, dan pendekatan objektif.
Dasar-dasar teori resepsi sastra. Resepsi sastra dapat melahirkan tanggapan reaksi atau respon terhadap sebuah karya sastra. Dikemukakan oleh pembaca sejak dulu sehingga sekarang akan berbeda antara pembaca yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan tiap periode berbeda dengan periode lainnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cakrawala harapan. Teori resepsi sastra Jauss. Hans Robert Jauss menjadi pemikir yang terkenal mengenai nasib pembaca dalam teori resepsi Jauss dan Isser sama-sama memandang bahwa penafsiran bukan sebagai penemuan makna objektif atau makna yang tersembunyi dalam teks. Teori resepsi sastra Isser. Wolfgang Isser adalah salah seorang pakar ilmu sastra kebangsaan Jerman yang terkenal dengan teori respon pembaca. Kritik Isser terhadap teori sastra adalah selama ini yang menjadi pusat perhatian sastra adalah maksud penulis, makna sosial, psikologi, kontemporisme, pengertian, historistik, atau cara di mana teks dibangun. Namun, jarang terjadi kritik yang menyatakan bahwa teks hanya dapat memberikan arti ketika teks itu dibaca. Teori resepsi pada karya sastra Jawa. Resepsi sastra Jawa telah berlangsung sejak abad 5, 6, 7, dan 8. Zaman Kastasura, Surakarta awal dan seterusnya. Karena itu, analisis sastra secara reseptif perlu dilakukan. Teori resepsi estetika telah diperkenalkan di Jerman Barat pada tahun 60-an oleh Roman Jakobson dalam artikel Linguistic and Poetics. Buku resepsi estetika diawali dengan dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Hans Robert Jauss pada tahun 1970, Siegfried J. Dasar-dasar resepsi estetika yang diletakkan oleh Rien Seger pada tahun 1980 dalam bukunya yang berjudul Het Lezen van Literatuur pada tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul Receptie Estetica. Pada tahun itu juga Hans Robert Jauss menulis buku estetik Experience and Literary Hermeneutics. Pada tahun 1985 Umar Yunus menulis buku resepsi sastra. Resepsi sastra disesuaikan dengan pengalaman, latar belakang, dan tujuan pembaca atau persepsi. Kajian pendekatan pragmatik dalam teori sastra dalam mengkaji karya sastra. Kajian pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra yang tersebut. Teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual, retorik atau gudang bacaan, dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Hanya sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.